Hai semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa suhu udara saat ini semakin tidak masuk akal? Di dalam rumah terasa pengap, di luar ruangan terasa sangat menyengat. Tapi ini bukan soal sekedar cuaca panas biasa. Ini adalah tanda bahwa sistem pendingin alami di planet kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi yang bikin suhu nggak menentu ini sebenarnya adalah hasil dari proses efek rumah kaca. Jadi, apa itu efek rumah kaca? Sebenarnya, istilah nama efek rumah kaca ini diambil dari bangunan kaca yang dipakai untuk budidaya tanaman. Kaca yang bening pada rumah kaca memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam, sekaligus memerangkap panas matahari tersebut di dalamnya. Inilah cara rumah kaca menjaga tanaman tetap hangat, bahkan di malam hari atau saat musim dingin sekalipun. Sederhananya, atmosfer rumah itu bekerja mirip banget sama kaca di rumah kaca. Pas siang hari, matahari menyinari kita. Atmosfer bakal menyerap panasnya. Nah, di situ ada pasukan gas khusus seperti karbon dioksida, uap air, dan metana yang bertugas menjaga panas itu supaya nggak kabur semua ke luar angkasa saat malam tiba. Berkat proses ini, suhu bumi kita jadi tetap hangat dan nyaman untuk ditinggali. Nah, sama kan prosesnya dengan bumi kita? Gas rumah hijau terdiri daripada 7 jenis utama, yaitu karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, sulfur heksafluorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Terdapat juga beberapa gas lain yang dianggap sebagai gas rumah hijau, diantaranya ada karbon monoksida CO, nitrogen oksida NO, dan klorofluorokarbon CFC. Ini karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah hijau yang paling memainkan peranan utama dalam berlakunya kesan rumah hijau. Gas-gas rumah hijau ini berpunca daripada aktiviti-aktiviti berikut. Karbon monoksida CO berasal daripada pembakaran bahan api fosil dan biogeosim yang tidak sempurna. Karbon oksida CO2 berasal dari pembakaran bahan api fosil, bahan daripada benda hidup, pernafasan benda hidup, dan letusan gunung berapi. Metana CH4 didominasi oleh aktiviti pertanian dan peternakan, pengeluaran serta pengangkutan arang batu, gas asli, minyak bumi, perebutan sampah, dan pembakaran biogeosim. Dinitrogen oksida N2O berasal daripada pembakaran bahan api fosil dan aktiviti pertanian. Nitrogen dioksida NO2 berpunca daripada pembajaan nitrogen, penebangan hutan, dan pembakaran biogeosim. Sulfur dioksida SO2 berasal daripada pembakaran bahan api fosil, pelepasan bahan api, dan letusan gunung berapi. PFC, HFC, dan CFC boleh berasal daripada semburan aerosol seperti minyak wangi atau obat nyamuk serta sistem pendingin udara. Sulfur heksafluorida SF6 berasal daripada pemadam bunga api dalam saluran transmisi elektrik volta tinggi. Nitrogen trifluorida NF3 berpunca daripada pembuatan semikonduktor, panel LCD, beberapa jenis panel surya, dan laser kimia. Nah, dari aktivitas penghasil gas rumah kaca, sebelumnya ada beberapa gas yang dapat menimbulkan emisi rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia, sehingga memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, teman-teman, kalau efek rumah kaca ini dibiarkan terus dan gak terkendali, akhirnya bakal memicu yang namanya pemanasan global atau global warming. Jadi, global warming itu sebenarnya adalah kondisi di mana suhu rata-rata atmosfer, laut, hingga daratan bumi kita terus melonjak naik. Kenapa bisa begitu? Karena konsentrasi gas rumah kaca di langit kita sudah terlalu numpuk dan makin tajam peningkatannya. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkannya, melainkan penggunaan bahan bakar fosil secara masif, asap dari pabrik dan pembangkit listrik meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Eksploitasi sumber daya hutan, penebangan hutan berlebihan mengurangi paru-paru dunia yang seharusnya menyerap CO2.
Penggunaan alat ber-CFC, alat seperti pendingin ruangan atau AC dan kulkas yang tidak terkontrol melepaskan gas berbahaya. Aktivitas industri, termasuk konsumsi sumber daya alam berlebih serta aktivitas tambang dan industri metalurgi. Terus ada pertanyaan dan peternakan, yaitu polusi gas metana yang dihasilkan dari sektor ini memiliki efek rumah kaca yang sangat kuat. Limbah dan transportasi, dengan pengelolaan sampah yang buruk dan penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Nah, jika dibiarkan, dampaknya sangat mengerikan bagi kehidupan kita, melainkan suhu bumi naik, cuaca menjadi semakin panas dan tidak menentu, mencairnya es kutub. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik dan mengancam wilayah pesisir. Kerusakan ekosistem laut, meningkatnya suhu dan keasaman air laut merusak terumbu karang dan rantai makanan biota laut. Cuaca ekstrim, munculnya fenomena seperti El Nino atau pemanasan suhu laut dan La Nina, pendinginan suhu laut yang mengacaukan musim tanam dan memicu badai.